Halo Bapak Ibu dan adik-adik, kita kembali lagi mengikuti MOOC modul 3 dari kelompok penerjemahan. Dan kali ini kita akan membahas tentang penerjemahan teks akademik. Ya, mari kita perhatikan gambar. Ada dua jenis teks akademik dan terjemahannya. Yang pertama itu adalah teks akademik yang diambil dari suatu buku, dan yang kedua adalah teks akademik yang diambil dari suatu makalah. Nah, kita perhatikan teks akademik dan terjemahannya. Yang pertama itu yang bersih, dan yang kedua itu ada highlightnya. Nah, yang di highlight ini adalah istilah dan atau jargon, ya, sama seperti di modul kedua. Nah, tetapi di yang kita highlight ini kalau kita perhatikan itu lebih berupa istilah daripada jargon, ya. Sebab jargon yang ada dalam teks akademik ini biasanya hanya ekspresi umum yang kita bisa temukan juga di teks umum lainnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang di teks hukum di modul 2, itu jargonnya khusus memang yang dipakai dalam teks hukum. Jadi itu sudah terlihat perbedaannya, ya, antara teks hukum dengan teks akademik. Dan kalau kita lihat dari kepadatan jumlah istilah dan jargon ini juga lebih banyak yang berada di teks hukum daripada di teks akademik. Di teks hukum, kalau kita ingat lagi, itu hampir setiap paragraf, di semua paragraf bahkan, itu kita akan ketemu istilah atau jargon di teks hukum. Tapi kalau di teks akademik, belum tentu ada di setiap paragraf. Kembali kita memperhatikan gambar kedua jenis teks akademik dan terjemahannya, baik yang bersih maupun yang ada highlightnya. Tapi kali ini bukan highlight yang kita perhatikan, tetapi susunan sentencing, kalimat, dan susunan paragrafnya atau paragraphingnya ini, ya. Nah, kalau yang di jenis teks pertama itu yang berasal dari buku, kita perhatikan bahwa semua itu paragraphingnya sama, ya. Jumlah paragrafnya ada 2, sama-sama 2, dan jumlah kalimatnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Jadi ini sama seperti di teks hukum juga seperti itu, semua sama. Nah, kalau kita lihat lagi pada jenis teks yang kedua yang berasal dari makalah, jumlah paragraf sama, tetapi kalau kita perhatikan yang di paragraf kedua itu ada jumlah kalimat yang berbeda. Nah, di TSU itu jumlah kalimatnya lebih sedikit dibanding dengan TSA. Nah, ini kok bisa berbeda, ya, walaupun cuma sedikit. Nah, sebetulnya kasus penerjemahan teks akademik itu diperbolehkan untuk ada susunan kalimat, bahkan susunan paragraf yang berbeda, tidak terlalu ekstrim, tetapi perbedaan ini dikarenakan sebetulnya penerjemahan teks akademik itu lebih fleksibel. Dia itu tidak sesetia teks hukum, ya. Kalau teks hukum kan memang metode yang diterapkan itu lebih kepada metode setia, sementara kalau teks akademik itu sebetulnya menerapkan metode semantis, di mana dia fokusnya pada pesannya, pesan dari teks sumber tetap, nggak boleh ada pesan yang hilang ataupun ditambahkan. Tetapi secara susunan strukturnya, gitu ya, susunan kalimat, susunan paragraf, sebetulnya tidak perlu harus setia dengan teks sumber selama pesannya itu tersampaikan.
Jadi kalau ada perubahan-perubahan sedikit, misalnya ada satu kalimat di teks sumber dijadikan 2 kalimat di teks sasaran, atau ada 2 kalimat di teks sumber menjadi hanya 1 kalimat di teks sasaran dan seterusnya, itu tidak masalah. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penerjemahan teks akademik ini masih menekankan pada pesan teks sumber, masih banyak mengikuti susunan teks sumber meskipun sudah boleh lebih sedikit fleksibel. Jadi kita juga dapat menyatakan bahwa penerjemahan teks akademik ini masih mengalami rigidity atau kekakuan walaupun tidak sekaku teks hukum. Karena pertama, kepadatan istilah dan jargon di teks akademik ini tidak setinggi yang ada di teks hukum. Kemudian susunan sentencing dan paragraphing antara teks sumber dengan teks sasaran dalam teks akademik ini tidak diharuskan sama persis, ya, tidak seperti di teks hukum. Nah, sekali lagi modul ini memperhatikan produk penerjemahan, mengobservasi produk terjemahan, lalu kita memberikan kesimpulan. Ini bersifat deskriptif, ya, bukan mengajari dari hal-hal yang sifatnya preskriptif bahwa ini harus begini, harus begitu. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut bisa melalui kursus penerjemahan. Kita bisa belajar di LBI UI. Kalau penasaran, ingin tahu, ingin mendalam, ya silahkan belajar lebih lanjut. Terima kasih dan kita akan bertemu pada modul selanjutnya.